Rabbi hidani warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, baik. Terima kasih Ilmi. Untuk yang lain, silakan dibuka videonya. Abi Fahmi di grup sudah informasikan masalah PTS ya. PTS itu penilaian tengah semester. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 September. Jadi kita masih ada waktu 3 kali pertemuan dengan ini untuk tematik ya. Silakan diulang-ulang. Sebelum PTS nanti di tanggal 20 kita ada UHA sekali lagi ya. Karena kita UHA baru sekali kan tematik ya. Ya, satu kali lagi kita UHA, baru nanti di tanggal 27 itu ada PTS. PTS-nya luring. Jadi nanti soalnya akan diambil di sekolah, anak-anak silakan mengerjakan di rumah. Oke, kita mau mulai ya. Kemarin sudah Umiria kirim tugas atau video pembelajaran mengenai tema 3 ya. Tema 3, subtema tema 3. Benar? Sebenarnya kemarin itu Umiria sudah buat PowerPoint. Bentar. Tanggal 12 ya yang kemarin September. 13 September. Kita lihat ya. Jelas nggak? Share screen Umiria. Ini materi yang udah Umiria siapin kemarin yang pas hujan deres. Umiria nggak berani buka ya karena hujannya campur petir. Jadi di sini untuk bahasa Indonesia itu adalah mengenai kalimat efektif dan kata baku. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang singkat dan jelas. Maknanya berurutan. Dia jadi terstruktur ya. Jadi nggak berulang-ulang. Biasanya kalau ada kata yang berulang-ulang seperti dan atau untuk biasanya banyak diulang-ulang. Nah, itu tidak efektif. Ya. Kemudian nih seperti yang kalimat efektif nih. Adik memberikan banyak uang-uang. Banyak dengan uang-uang kan maknanya sama. Banyak uang itu berarti uangnya lebih dari satu. Kemudian kalau banyaknya dihapus, uang-uang berarti juga dia uangnya lebih dari satu. Ini dia katanya tidak efektif karena dia ada pengulangan makna yang sama. Ya, itu untuk kalimat efektif. Kemudian yang kata baku ini banyak sekali yang tidak kita sadari. Ya, kita ngomong itu ternyata itu bukan kata baku gitu kan. Umpamanya kayak teknologi itu biasa aja kan teknologi. Ternyata itu bukan kata baku. Ketika kita cari di kamus besar bahasa Indonesia nggak ada, adanya teknologi. Itu yang kata baku. Kemudian ada lagi energi. Nah, energi ini banyak yang masih dipakai sama beberapa dari kita yang menyebut bahwa tenaga energi ya. Energi. Sebenarnya yang ada di kamus besar bahasa Indonesia itu adalah energi. Pakai G, dia bukan pakai J. Ya, itu yang kata baku dan tidak baku. Umpamanya yang paling sering itu adalah kamera. Kamera itu ada yang nulisnya pakai huruf C, camera, ya, tapi dibacanya kamera. Itu tidak baku. Yang bakunya dia harus pakai huruf K, kamera. Karena camera itu dari bahasa Inggris.
Ya, itu yang harus kita pahami ya. Anak-anak Ilmi udah nggak pakai seragam, videonya dibuka, dia berdiri-diri, nggak perhatikan Umiria. Ilmi ini jangan yang belum mandi, Ilmi ini kelihatan banget. Ya, selama kita Zoom, ini Umiria tetap menilai adab dan sopan santunnya ya, karena di rapot itu kan ada penilaian sikap. Umiria tahu mana yang anak yang sopan, mana anak yang tidak sopan, yang paham apa yang diinformasikan Umiria tahu. Semua sudah dicatat oleh Umiria ya. Kemudian ada yang anak ikut Zoom tapi tidak pernah buka video. Video ditutup sama video tidak dibuka karena signal itu beda. Ya, video ditutup itu ada simbolnya di tempat Umiria bahwa videonya ini sebenarnya bisa dioperasikan tapi ditutup. Itu Umiria anggap dia tidak sopan. Karena apa? Umiria nggak tahu di sana lagi apa dia. Ya, jadi perhatian untuk semuanya ya nak ya. Oke, kalau seperti Putra dia videonya suka ketutup sendiri, di sini kelihatan karena logo video Putra itu hilang. Jadi bukan disilang. Kalau dia disilang artinya ditutup sendiri. Tutup sendiri itu Umiria nggak tahu entah dia lagi apa, maka Umiria sebut itu sebagai sesuatu yang tidak sopan. Masuk dalam penilaian sikap. Oke, paham semuanya ya? Silakan dibuka semua videonya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, nah ini dia. Ini selalu diulang-ulang, teks eksplanasi. Nah, ini teks eksplanasi. Ini harus apa? Teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Ini untuk di tema 3, ini bahasa Indonesia ini berkisar antara teks eksplanasi berkaitan dengan pembelajaran IPA dan IPS. Ya, IPA itu juga banyak membahas tentang penemuan-penemuan, IPS pun dampak dari penemuan itu di masyarakat. Ya, semuanya berisi tentang eksplanasi, teks eksplanasi. Oke, harus paham ini ya. Nah, coba lihat selanjutnya adalah untuk kita mencari informasi di sebuah teks eksplanasi itu kita menggunakan kata tanya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, ya, apa? Untuk menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks. Jawaban yang diharapkan dari pertanyaan apa itu adalah pengertian atau penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan. Contoh, ketika kita membaca teks eksplanasi tentang radio, yang pertama kita tanya, apa itu radio? Ini harus tahu radio adalah alat komunikasi elektronik yang menggunakan sistem sinyal tertentu. Kemudian siapa? Kalau kata tanyanya siapa, berarti yang ditanyakan adalah pelaku, orang. Jadi siapa yang menemukan radio? Siapa? Jawab. Guglielmo Marconi. Nah, ya. Nih, kemudian ada pertanyaan kapan. Kalau kapan ini menanyakan tentang waktu. Kalau di mana itu menanyakan tentang tempat. Kalau mengapa ini menanyakan sebabnya, kenapa, mengapa, ya kan? Kemudian bagaimana ini adalah menanyakan tentang proses. Oke. Ya, ini Umiria nggak isi semua karena ada di buku cetak, ya. Oke, untuk bahasa Indonesia ini seperti ini ya. Ingat teks eksplanasinya itu harus paham, ya. Kemudian ini tentang IPA, rangkaian paralel. Lihat, ya. Rangkaian listrik paralel adalah alat-alat listriknya tersusun secara bercabang. Ya, tuh ya. Rangkaian listrik paralel biasa digunakan pada rangkaian listrik di rumah-rumah dan pada lampu lalu lintas. Tuh, ya. Lampu lalu lintas itu dia saklarnya cuma 1. Di seluruh kota Bandar Lampung ini saklarnya 1.
Jadi ketika saklarnya itu dimatiin, on off-nya dimatiin, lampu lalu lintas itu semuanya umpamanya untuk dinyalakan warna merah. Semua lampu merah yang ada di Kota Bandar Lampung ini nyalanya sama, merah semua. Itu dia pakai rangkaian listrik paralel ya. Nah, sekarang untuk IPS itu lihat apa yang dapat kalian jelaskan mengenai perubahan sosial budaya yang disebabkan oleh gambar di atas. Yang pertama gambar TV sama radio. Duluan temuan TV apa duluan temuan radio? Radio. Oke. Dari radio kita bisa ngapain? Bisa mendapat apa perubahannya? Mendengarkan musik, mendengarkan berita. Oke, kita bisa mendengarkan berita, tapi tidak bisa melihatnya. Benar kan? Hanya dia audio. Ya. Kemudian kalau dia TV, berarti videonya beritanya itu bisa kita lihat. Menerima informasi atau pengetahuan secara visual atau gambar. Kalau di radio nanti dia dibilang terjadi perang di Palestina, baku tembak antara mujahidin gitu kan. Kita cuma dengerin doang, nggak tahu, nggak kelihatan. Tapi begitu ada TV, ada perang di Palestina, kita bisa lihat. Ya. Kemudian ada berita tentang kebakaran di Jakarta di radio. Kita cuma dengar aja kan, nggak bisa ngelihat. Tapi ketika ada TV, semua itu bisa dilihat dengan jelas. Dari TV dan radio, nanti dia akan berkembang lagi menjadi penemuan ini. Apa ini? Komputer. Iya. Komputernya komputer yang masih jadul. Ya, dia masih pakai CPU, masih pakai tabung. Ini komputer yang dulu ya. Kalau dulu CPU-nya di bawah layar. Pentium 1, ini udah Pentium berapa ini ya. Nah, dari komputer ini bisa kita menerima informasi secara visual, kemudian kita bisa mencarinya melalui Google. Ya. Kalau di TV kan kita nunggu salurannya aja, nunggu berita. Tapi kalau di komputer ini kita bisa nyari yang apa yang ingin kita ketahui ya. Nah, setelah itu berkembang dari komputer seperti ini menjadi lebih ringkas lagi, dia bentuk laptop. Bisa dibawa kemana-mana. Ini penemuan yang merubah sosial budaya di masyarakat. Kalau dulu ketika mengoperasikan komputer itu kita harus ke warnet, harus di kantor, harus di rumah saja. Tapi ketika ada komputer, ada laptop, dimanapun kita bisa mengoperasikannya. Bisa lagi di KFC, ada kerjaan dibuka di situ. Atau lagi di mana, lagi di taman bisa dibuka. Nggak mesti harus bawa laptop menggunakan, harus ada listriknya. Karena bawa komputer yang harus tercolok dengan listrik ya, tersambung dengan listrik. Tapi kalau pakai laptop ada baterai yang menyimpan daya sehingga bisa dioperasikan di mana-mana. Nah, ini penemuan yang merubah sosial budaya di masyarakat. Kemudian ada lagi nih penemuan yang lain. Ini, siapa yang kenal ini? Handphone. Ya. Siapa yang dulu mamahnya atau papahnya pakai handphone seperti ini? Aku masih pakai handphone kayak gitu nih. Iya. Kekurangannya apa handphone seperti ini? Nggak bisa mengecek. Nggak bisa video call. Iya. Nggak bisa video call. Dia hanya telepon melalui suara, kemudian pesannya hanya melalui SMS. Tidak bisa mengirim gambar. Benar? Betul. Setelah beberapa tahun kemudian berkembang handphone ini menjadi Android. Nah, dari Android ini kita bisa video call, berbicaranya langsung face to face dari mata ya, dari wajah ke wajah. Kemudian juga pesannya bisa lewat berbagai macam aplikasi, bisa via WA, via Messenger, via Telegram, ya, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini.
bisa mengirim foto, mengirim video. Kalau zaman dulu pakai telepon yang jadul ini kan nggak bisa, ya. Nah, ini adalah perkembangan teknologi yang membuat perubahan di masyarakat sehingga memudahkan semua aktivitas di masyarakat. Jadi dipermudah sama seperti kita sekarang. Coba kalau pandemi ini terjadi beberapa tahun sebelum kita ini, 10 tahun sebelumnya, yang masih belum ada Google, belum ada Zoom, kayak mana coba kita belajarnya? Bisa-bisa tidak ada pembelajaran, ya kan? Nah, karena terjadinya saat sekarang ini, maka terus penemuan-penemuan sehingga bisa kita Zoom. Bisa Umiria bisa menyampaikan materi, anak-anak pun bisa lihat materinya apa, ya. Oke, ya. Ini kemudian yang ini bisa lihat ya. Nah, ini tentang nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini dia not angka namanya. Re, fa, la, do, mi, pakai angka. Kemudian jarak antar nada itu sebut interval, itu dilihat nih. Dari do ke re. Dia ada 1. Ya. Kemudian re ke mi 1. Tapi mi ke fa itu setengah. Coba lihat tabel di bawahnya ya. Ada nada setengah itu di mi dan fa, kemudian si dan do. Ya. Si, do. Nah, ya. Kemudian nada 1 itu banyak. Ada di do, re, mi, fa, sol, la, dan la, si. Kemudian nada 1/2 itu antara re ke fa. Coba dilihat ya. Ini re sampai ke fa. Ini kan ada 1 dan setengah. Ya, ini urutan nada ini baku ya. 1, 1, setengah, 1, 1, 1 setengah. Ya. Kemudian ada nada 2, itu nada dari mana? Dari do ke mi. Do, re, mi ini dia ada do dengan mi ini jarak intervalnya 2. Yaitu ini dia, 1 dengan 1, 2. Ya. Kemudian ada fa ke la. Ini fa, ini la. 4 sampai ke 6, ini 2 nadanya. Kemudian dari sol ke si. Nih, sol ke si juga dia 2 intervalnya. Ya. Oke. Nah, jarak-jarak interval ini punya nama. Punya nama. Ya, nih. Nama-nama interval nada. Jika dia ada satu tempat aja, C dan nah, kalau tadi not angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, maka kalau dia pakai huruf, ini adalah not balok. C, D, E, F, G, A, B, C. Ya, ini not balok. Beda ya, hanya beda penulisan saja, tapi nadanya sama. Ya. C, D, E, F, G, A, B, C. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. C, D, E, F, G, A, B, C. Lihat ya. 0 dia ya. Kalau dari C ke C itu 0, tidak ada nada, tidak ada intervalnya, itu disebut frame. Kemudian dari C ke D, intervalnya itu jaraknya itu 1, namanya second. Ya, kemudian C ke E itu 2, disebut third. C ke F itu 2,5 disebut quart. C ke G 3,5 disebut quint. C ke A itu 4,5 disebut sextet. Kemudian C ke D 5,5 disebut septime. Kemudian C ke C itu ada 6. Dari do ke do tinggi itu disebut oktav. Ya, ini harus hafal ya, anak-anak ya. Oke. Kalau untuk materi PPKN kita di tema Iban.
membahas tentang hak. Sudah Umi Ria jelaskan tempo hari bagaimana hak dan kewajiban itu harus berjalan selaras, seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika kita tidak menjalankan kewajiban. Kalau Umi Ria lebih cenderung kepada jalankan kewajiban dulu, maka hak itu akan kita peroleh. Benar nggak? Kira-kira menurut Benar. ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita, maka hak itu akan kita peroleh. Benar atau tidak? Atau kebalik? Benar, Umi, benar. Benarnya gimana, Raya? Maksudnya kerjakan kewajiban dulu, baru kita mendapatkan hak. Contohnya? Contohnya kita piket kelas dulu, hak itu kewajibannya, haknya mendapatkan kelas yang bersih dan rapi. Tangan untuk Raya. Kalau itu kehidupan di sekolah, tata kehidupan di sekolah ya. Kalau di rumah antara hak dan kewajiban, kewajiban dulu atau hak dulu? Siapa yang bisa kasih contoh? Kewajiban. Kalau Raya tadi kan kasih contoh kehidupan di sekolah tuh. Kalau di rumah gimana? Antara hak dan kewajiban. Siapa yang bisa kasih contoh? Beberapa hari yang lalu Umi Ria sudah pernah informasikan tentang ini. Ayo. Hak dulu atau kewajiban dulu? Silakan. Siapa yang mau kasih contoh? Raya. Raya enggak dong. Raya sudah tadi. Ayo. Siapa ini? Kita kasih kesempatan kawan dulu ya, Nak. Oke, Raya? Ikhlas ya, kasih kesempatan teman-teman dulu. Rajin, ya. Umi. Gimana? Syafiq, contohnya. Belajar. Kewajiban belajar yang rajin. Kemudian akan mendapatkan hak apa? Haknya akan mendapatkan kasih sayang dan kepintaran. Iya, haknya mendapat kasih sayang dari orang tua. Jadi kalau anak yang rajin sama rajin belajar sama anak yang nggak rajin belajar pasti beda. Bukan hanya sekedar kasih sayang aja, kemungkinan juga uang saku pun akan beda. Ya, iya nggak? Kemudian ketika kita rajin belajar, pasti akan mendapatkan reward dari orang tua. Itu hak kita kan. Tapi tidak mesti harus dikasih reward kalau kita rajin ya, bukan mengharapkan reward. Oke, itu ketika di rumah. Kalau ketika di masyarakat, kira-kira hak dan kewajiban itu gimana? Coba. Antara hak dan kewajiban di masyarakat. Tadi Daraya dengan Syafiq nih yang kasih contoh. Ada yang lain nggak nih mengenai hak dan kewajiban di kehidupan bermasyarakat? Indah, Umi. Gimana? Kita harus bergotong royong melakukan kewajiban kita, bantu warga lain. Nah, haknya kita bisa mendapatkan lingkungan yang bersih. Oke, itu salah satunya ya. Kemudian kalau di tempat wisata, hak dan kewajiban, coba. Siapa yang bisa kasih contoh di tempat wisata, hak dan kewajiban? Saya dibuka dong videonya. Ini kenapa pada dimatiin videonya? Ayo, siapa yang mau kasih contoh? Siapa yang mau kasih contoh, yuk? Ketika kita di tempat wisata, udah lama nggak ke tempat wisata ya, jadi belum tahu nih hak dan kewajibannya ya. Lagi. Sabar ya, sabar ya nak ya. Kita kasih kesempatan yang lain. Ayo. Contoh nih, contoh kita mau masuk ke suatu taman wisata. Kewajiban kita apa? Ayo, siapa? Membeli tiket. Haknya kita bisa bermain-main. Iya, betul sekali Ahmad. Contohnya mau ke Dufan ya, dunia fantasi. Kita harus bayar tiket dulu. Sudah bayar tiket, baru kita bisa memainkan yang lain-lainnya. Itu haknya kita. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak?
Enggak, Umi. Enggak. Sudah jelas? Jelas. Jelas. Yang lain, Bima, Almira, Ali. Mana ya videonya? Ilmi, ada yang mau ditanyakan, Ilmi? Enggak, Umi. Enggak. Sekarang Umi Ria tanya nih sama Bima. Hak dan kewajiban Bima di rumah. Coba kalau Raya tadi contohnya adalah membersihkan kamar ya Raya ya. Coba kalau Ilmi gimana coba? Apa Mi sinyalnya Mi? Kewajibannya harus membersihkan kamar sendiri. Sama dengan Raya. Kalau yang lain ada nggak tugas Bima selain bersihin kamar? Membantu orang tua. Bantunya ngapain? Iya, nggak jelas. Bantunya apa? Dan saya itu sampai tadi yang Bantu bilang cari membersihkan kamar. Iya. Ayo. Ilmi. Hah? Cuci piring. Oke, nyuci piring. Itu Ali Rido punya tugasnya cuci piring Ali. Iya. Tugasnya Ali cuci piring. Iya, jadi intinya garis merahnya adalah ketika kita akan menuntut hak itu harus jalankan kewajiban terlebih dahulu. Gak bisa kita minta hak kita ketika kewajiban itu tidak kita lakukan. Ya, semuanya ya sama seperti anak-anak semua. Minta hak nilai yang bagus dari Umiria, tapi nggak pernah ikut Zoom, terus nggak pernah ngumpul tugas. Kira-kira Umiria akan memberikan haknya nggak? Enggak. Enggak. Jadi nanti siapa yang nggak ngirim tugas rajin, kemudian jarang ikut Zoom, Umiria punya catatannya. Jadi ketika nilainya nanti tidak terlalu bagus, bahkan jelek, jangan protes sama Umiria. Karena haknya tidak Umiria kasih. Kewajibannya tidak dilaksanakan. Oke? Sampai di sini paham? Paham ya. Hari ini Umiria tidak beri tugas. Jadi anak-anak silahkan dibuka lagi tema 2 dan 3. Kita akan tema 2-3 di tanggal 20. Oke? Oke. Sebelum Umiria tutup, silakan yang mau nanya dulu daripada nanti pas UH-nya bingung. Yuk. Gimana? Nesya? Nesya besok ini ya, masuk kelompok 2 ininya, tahfiznya ya, Nak? Iya, Umi. Ya, untuk besok adalah jadwal tahfiz di kelompok 2. Ya. Oke. Kalau hak dan kewajiban kita terhadap Tuhan apa? Terhadap Allah. Beribadah, sholat 5 waktu. Itu kewajibannya. Beribadahnya kewajiban. Iya, terus haknya Dapatkan pahala. Iya, haknya kita mendapat imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Umiria lihat sepertinya semua anak-anak sudah paham ya antara korelasi atau keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian masalah teks eksplanasi tadi juga ya. Jadi antara penemu tentang kejadian ya. Teks eksplanasi itu juga teman-teman sudah paham ya. Yang berisi tentang informasi atau suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, itu tentang eksplanasi ya. Itu juga harus sudah dipahami apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, siapa, itu juga harus paham ya. Nanti
sudah beberapa kali juga Umiria kasih tugas mengenai teks eksplanasi ini, cari informasinya, bentuk diagram ya. Sudah. Umiria belum selesai koreksinya, tapi sudah Umiria unduh semua foto tugas teman-teman, tapi Umiria belum selesai karena memang banyak sekali ya. Ada juga beberapa yang belum kumpul, termasuk Almira ya. Almira, Umiria tadi malam agak masuk angin, jadi belum dikirim ya list tugasnya yang terlewat ya Almira ya. Minta maaf Bu Miria ya nak. Iya Umi. Untuk yang lain juga tugas yang belum dikumpul silahkan dikirim, karena nanti itu akan menjadi rekapan Umiria untuk di penilaian semester nanti. Oke? Ya. Umiria rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Umiria mau tutup. Ya, tidak ada tugas. Tugasnya adalah kalian silakan membaca tema 2 dan 3. Ya. Oke? Semua buka kameranya, kita mau foto. Ini Putra keluar ini. Iya. Senang loh kalau udah disuruh buka kamera karena mau difoto, semua buka kamera. Tapi begitu Umiria kasih materi, kameranya ditutup. Yuk, Sida, silakan dibuka Sida. Umiria hitung sampai 3 ya. 1, ya hilang malah Sidanya. 1, 2, 3, kasih jempol. Ahmad, senyum. Almira, layarnya ditundukin lagi sedikit, Almira. Biar wajahnya terlihat dengan jelas. Layarnya, nah gitu. Umiria cuma lihat ujungnya doang kepalanya. Oke, siap. Yuk, 1, 2. Oke, terima kasih. Kita lihat, kita kirim ke grup ya. Umiria dapat informasi dari Umi Fitri. Katanya kelas Ali bin Abi Thalib ini kalau pelajaran matematika rajin ikut Zoom. Alhamdulillah. Senang Umiria kalau gitu. Yang bingung ini kan kalau udah nggak ikut Zoom. Ada beberapa sih yang memang jarang ikut Zoom, tapi mungkin memang terkendala. Ada masalah ya, tapi nggak apa-apa. Seperti Anwar, Rozak, itu ya, itu jarang banget. Nata juga, jarang banget ikut Zoom. Oke, untuk doa penutup, Umiria mau minta tolong Nesya. Nesya baca doa penutup Nesya.